Video game sekarang semakin tidak menggairahkan dan tidak seseru dulu. Ya, topik ini sering saya lihat bermunculan di berbagai forum di internet akhir-akhir ini. Mungkin beberapa tahun ini ya. Semakin hari, orang-orang banyak yang mulai berdamai dengan fakta bahwa mereka tidak lagi menikmati hobi yang dulunya mereka sering dan bahkan selalu lakukan, yaitu bermain video game. Dan yang lebih kasihannya lagi, orang-orang yang dulunya sering ke warnet atau rental PS atau punya konsol game yang gak memadai, sekarang sudah bisa membangun PC atau membeli konsol impiannya untuk bermain game. Sesuatu yang dulunya mereka idamkan akhirnya tercapai, tepat di depan mata mereka. Tetapi saat duduk dan menyalakan konsolnya malah nggak ada motivasi untuk bermain. Yang ada hanya dijadikan sebagai MP3 player atau hanya untuk nonton YouTube. Apa yang terjadi? Apakah kita sekarang semakin dewasa dan punya banyak kewajiban, kecuali pajak? Ya, itu termasuk salah satu alasannya. Tapi saya rasa itu bukan faktor utama yang membuat perasaan hampa ini. Karena masih banyak sih orang-orang yang dewasa menikmati bermain game. Jadi untuk membuat ini sebagai alasan utama masih belum cukup untuk menutup kasus satu ini. Tapi jangan salah paham. Memang bermain game pas kita masih kecil dan lugu itu lebih menyenangkan dibandingkan saat kita sudah besar. Hanya karena saat itu otak kita masih seukuran biji kopi. Dan apapun yang menggelitik otak kita akan membuat otak kita seakan ditaburi gula dan diolesi coklat. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau berterima kasih kepada sponsor kita hari ini, Sultan Arab Saudi. Karena sponsor minyak bumi mentahnya, saya bisa bertahan hidup untuk 1 bulan ke depan. Suatu hari, pas saya lagi bengong di bangku taman, muncul sebuah gagasan yang membuat saya merasa menjadi seperti Arvid Carlson, sang ilmuwan. Bedanya saya bukan ilmuwan ataupun ahli dalam hal ini. Beberapa tahun ini, kita sudah membakar habis reseptor dopamin kita dengan entertainment di gadget. Setiap hari, setiap saat, otak kita diberi asupan dopamin yang mungkin jika ada bentuk fisiknya sama dengan jumlah sabu yang dijual Teddy Minahasa. Sebut saja YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, video game, micet, nongkrong bareng teman, pulang sebelum tidur nonton lagi TikTok, dan seterusnya. Intinya semua hal yang memberi kita kesenangan saat ini begitu mudahnya didapat. Kita bisa mendapatkan kesenangan itu secara instan sehingga kita overdosis akan dopamin. Dan apa yang terjadi saat kita overdosis? Ya, kita mati. Mati rasa akan hal-hal di sekitar kita yang dulunya asik, sehingga kita menggali lebih lagi untuk mendapatkan lebih banyak dosis dopamin. Kemudian alasan lain yang sangat jelas, yaitu video game sekarang rata-rata sampah. Terutama developer dan publisher besar seperti Ubisoft, EA, Activision. Dan kalau dulu kita lihat logo mereka saat memulai satu game itu, kita punya rasa yakin akan memainkan sesuatu yang menarik. Kapan terakhir kali developer dan publisher besar merilis video game AAA yang komplit dan lancar saat perilisan, tanpa adanya bug dan isu besar yang membutuhkan day one patch sebesar 50 GB? Ya, industri gaming sekarang sangat menyedihkan. Yang kita dapat beberapa tahun ini hanyalah janji manis dan trailer membagongkan, serta tamparan di wajah dengan harga pre-order game setara dengan uang makan anak kos sebulan. Belum lagi DLC dan mikrotransaksi di kemudian hari. Dan gak lama malah gamenya ditinggal dan lanjut project yang baru. Ya, saya sedang menyinggung Anda, Back 4 Blood. Selain itu, inovasi yang kurang juga membuat kita merasa jenuh. Mereka nggak berani mencoba hal baru. Hanya copy-paste atau fokus membuat sequel atau spin-off yang bukan berarti buruk, dengan mekanisme dan feel game yang sama. Itulah mengapa sekarang adalah eranya indie games. Mereka memberi kita udara segar setelah apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kita seperti kembali ke zaman awal mula video game tercipta, dibuat oleh satu orang di kamarnya. Ironis, bukan? Gak hanya merilis game setengah jadi, tapi rata-rata studio AAA sekarang lebih banyak membuat game live service di mana mereka bisa menghasilkan uang selama game itu masih bisa dimainkan. Mereka sekarang bukan membuat game untuk benar-benar membuat game, tapi untuk membuat uang. Dan mengapa kini eranya indie games? Ya karena mereka punya apa yang gak dimiliki studio-studio AAA, keinginan membuat game yang menyenangkan. Hanya menunggu waktu aja apakah indie developer mengikuti jalur sama dengan studio-studio AAA saat mencapai kesuksesan besar dan menjadi serakah atau tetap mengikuti passionnya, yaitu membuat video game. Dan satu lagi, internet. Dengan adanya guide, tips, tricks, artikel, dan spoiler yang berserakan, unsur misteri saat kita bermain game itu nggak ada. Karena itu yang sebenarnya memberi kesan berpetualang saat kita bermain. Oh, nggak tahu gimana caranya kerjain salah satu misi? Google. Pengen dapat gear langka? Google. Nggak tahu di mana bosnya? Google. Ya, rasa penasaran itu udah nggak ada. Jadi bermain game serasa nggak memberi reward karena usaha kita yang memang minimal. Percayalah, bermain game tanpa guide dan masuk layaknya orang buta akan terasa sangat menyegarkan. Dan sebenarnya
alasan yang 100% memanglah penyebab utama fenomena ini, yaitu Anda tidak punya teman.